Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Kita kembali ketemu di dalam live study edisi khusus Paskah tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa kali kita melewati hari Paskah, hari Natal? Mungkin sudah puluhan tahun kita menjadi orang Kristen. Tetapi apakah terjadi perubahan di dalam kehidupan kita ini sepanjang kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan? Karena itu yang lebih penting daripada seberapa lama kita sudah menjadi Kristen. Untuk itu Paulus pada kesempatan ini yang saya ambil perkataannya dari Filipi pasal 3 ayat 10 itu membekali kita untuk bisa melihat satu perspektif baru ketika kita memandang peristiwa Paskah ini. Nah, saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, Paulus ini tidak serta-merta menuliskan hal ini. Jikalau Bapak Ibu tuh rajin menyelidiki firman Tuhan, pasti perikop-perikop di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini bisa kita baca bersama. Dan saya ambil sebagai satu contoh bahwa apa yang ditulis di dalam ayat 10 itu ditulis di dalam satu perikop yang mengatakan kebenaran yang sejati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyikapi apa yang ditulis oleh Paulus ini, maka saya ingin menyimpulkan ada satu panggilan bagi kita semua. Panggilan itu untuk apa? Panggilan tentunya bagi orang Kristen yang memiliki satu kerinduan bahwa kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dan juga mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, panggilan itu berarti begini Bapak Ibu. Paskah itu kan salah satu peristiwa yang besar di dalam kekristenan ini. Salah satu ya, karena masih ada beberapa peristiwa besar. Dan saya ingin memaknainya bahwa Filipi pasal 3 itu merupakan satu panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya. Saya percaya firman Tuhan yang telah Bapak Ibu dengar itu bukan saja menjadi satu informasi. Informasi yes, tetapi apakah firman itu kemudian mengubahkan kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menjadi Kristen sekian puluh tahun lamanya? Karena informasi itu harusnya juga merupakan transformasi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar mengubahkan kehidupan kita. Nah, panggilan ini bukan hanya khusus buat orang Kristen yang baru bertobat, tetapi panggilan ini bagi setiap orang percaya untuk siap selalu ditransformasi oleh firman Tuhan, sehingga perubahan-perubahan kehidupan kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Nah, Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 3 ini menuliskan keinginannya yang sangat mendalam bagi kita semua, yaitu mengenal Kristus dan mengalami apa yang namanya kuasa kebangkitannya dan turut di dalam penderitaannya. Karena banyak orang Kristen yang ingin mengikut Kristus ketika mereka menerima banyak berkat di dalam kehidupannya, berkat kenyamanan, mungkin berkat materi. Tetapi kalau diminta untuk mengikuti di dalam penderitaannya, saya pikir ini akan terjadi seleksi yang besar, bahwa hanya beberapa orang Kristen saja yang mau mengikuti Kristus di dalam penderitaannya. Nah, yang perlu kita ingat adalah pertama-tama yaitu kata mengenal. Kata mengenal Kristus ini secara pribadi, dan kata kenal ini bukan sekedar tahu siapa Dia. Nah, orang-orang di komplek perumahan saya tahu saya sebagai siapa, sebagai yang namanya Handoyo. Tetapi mereka tidak kenal secara pribadi apa yang biasa saya lakukan, kebiasaan-kebiasaan apa setiap pagi, makanan kesukaan apa, tanggal lahirnya, tanggal berapa, atau
Di dalam rumah tangga itu apakah mencintai istrinya atau anak-anaknya atau tidak. Mereka hanya tahu dan tahu saya sebagai salah seorang penghuni di dalam komplek perumahan. Tetapi untuk kenal saya lebih dekat, tentu dengan orang-orang yang sudah bergaul erat dengan saya. Contohnya istri saya yang sudah saya nikahi selama 42 tahun. Tetapi saya percaya bahwa kita ini dipanggil untuk mengenal Tuhan seperti itu. Jadi bukan hanya kulit-kulitnya saja. Karena banyak orang Kristen yang sekarang menjadi Kristen karena apa? Karena ajakan pasangan hidupnya. Karena ikut anaknya, nggak enak, anak sudah menjadi Kristen, saya seharusnya meninggalkan keimanan yang lama, jadi Kristen deh. Nah, bukan seperti itu. Kata mengenal artinya mengenal secara dalam. Dan di dalam bahasa Yunani digunakan kata ginosko. Saya sederhanakan kata ginosko ini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan kata ascertain, yang artinya memastikan atau mempertetapkan diri kita untuk kenal seseorang atau seorang pribadi secara dalam. Dan dalam hal ini kita harus kenal Tuhan Yesus Kristus secara detail. Kalau tidak, kita hanya tahu, oh iya saya tahu Yesus itu yang ulang tahunnya kan tanggal 25 Desember. Oh sorry, ini bukan hanya mengenal dia sebatas kulitnya saja, tetapi kita harus mengenal dia melalui apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi perasaan Tuhan, apa yang menjadi perbuatan Tuhan. Dan itu kita copy dan kita copy paste di dalam kehidupan kita. Baru bisa kita mengenal dia. Dan mengenal dia ini harus konsisten di dalam kehidupan orang Kristen. Karena tidak bisa kita main comot 1-2 ayat dan mengatakan saya sudah kenal Tuhan. Melalui Yohanes pasal 3 ayat 16, memang begitu besar kasihnya sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu cuma mengenal Tuhan melalui 1-2 ayat, Bapak Ibu belum yang namanya ginosko atau memastikan diri ini untuk betul-betul kenal Tuhan secara pribadi. Nah, panggilan Rasul Paulus kepada kita semua adalah mengenal dia secara mendalam, secara mendetil. Dan kalau mau kenal seorang pribadi secara mendetil dan secara mendalam, kita harus spending time, kita harus menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan, seperti kita hidup kenal dengan pasangan hidup kita ini. Nah, bagaimana itu mengalami hubungan yang nyata di dalamnya dengan Tuhan. Jadi kita alami sendiri sebagai satu pengalaman saya berjalan dengan Kristus. Sayangnya sekali adalah bahwa orang Kristen itu mendengar pengalaman orang lain. Sehingga mereka tahu Kristus itu melalui orang lain. Dan seharusnya Kristus itu, Tuhan Yesus Kristus itu kita kenal secara pribadi di dalam perjalanan hidup kita mengiring dia, yang saya sebut sebagai pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Nah, kita tahu bahwa apa yang kita baca di dalam Injil ini bukan sekedar informasi Bapak Ibu. Kalau sekedar informasi, Bapak Ibu hanya tahu sebagai kulit-kulitnya saja. Tetapi firman Tuhan itu harus transformasi di dalam kehidupan kita. Karena setiap hidup kita itu harus diperbaiki Bapak Ibu. Tidak ada orang yang dilahirkan sempurna sehingga dia nantinya tidak memerlukan penebusan dosa. Dia tidak perlu mengakui bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosanya dan juga untuk menebus dosa saya. Untuk itu makanya perlu bahwa firman Tuhan ini mengerjakan di dalam diri kita sehingga kita itu berubah. Berubah tentunya semakin hari semakin seperti Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam Roma pasal 12 ayat 2, yang dikatakan adalah berubah di dalam akal budi kita. Yang pertama-tama karena seluruh kehidupan kita, seluruh gerak-gerik kita, apa yang kita pikirkan itu di dalam tindakan
akal budi, yaitu di dalam pikiran kita. Nah, itu baru bisa membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, melalui Paskah kali ini, saya berharap Bapak Ibu memiliki satu pemikiran yang lebih dalam mengenai firman Tuhan. Yang dikatakan, mengenal Kristus berarti hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Nah, di dalam hal ini, kasih Bapak Ibu sudah mengenal melalui Yohanes 3 ayat 16. Dan di dalam ketaatan kepadanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat Yohanes pasal 14 ayat 15. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan jikalau Bapak Ibu memiliki Alkitab di dalam New Living Translation, dikatakan begini dalam bahasa Inggrisnya, "If you love me, obey my commandments." Garis bawahi di sana ada kata obey atau harus menuruti perintahnya. Nah, menuruti kata perintahnya ini, obey ini, di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata tereo. Dan kalau Bapak Ibu menyelidiki kata tereo ini, kata ketertundukan ini seperti seorang bawahan di dalam militer. Dikatakan obey my command, misalnya atasannya mengatakan gitu. Dia harus melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh atasnya tepat seperti apa yang diperintahkan. Dan obey ini tidak boleh dibantah. Nanti ya, atau sebentar lagi ya Pak. Gak bisa. Obey itu di dalam militer itu segera harus dilakukan dan dilakukan dengan tepat dan benar. Nah, maksudnya kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, setiap perintah-perintahnya yang ditulis di dalam Alkitab ini harus kita jalani, harus kita taati secara tepat. Itu baru namanya obey. Nah, mari kita melihat panggilan yang kedua yang dimaksud tidak oleh Paulus ini, yaitu persekutuan di dalam penderitaannya. Banyak orang yang mengatakan begini nih, saya pernah ditanya begini, ngapain Pak susah-susah menjadi Kristen? Toh Kristus sudah mati dengan susahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan mengalahkan semua termasuk penderitaan kan? Oh, saya bilang iya. Tetapi kalau kita tidak ikut menderita dengannya, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan di dalam penderitaannya, saudara tidak akan mengalami apa yang namanya menderita sebagai bagian dari proses pemurnian iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya iman ini harus dibuktikan sebagaimana sebuah atau sebatang emas yang murni itu diuji melalui apa kemurniannya? Diuji melalui api. Demikian juga iman orang Kristen itu diuji melewat dari penderitaan. Kalau semuanya mengikut Kristus dalam kesenangan, di dalam kemewahan, di dalam kenyamanan hidup, di dalam pemenuhan materi yang kita inginkan, maka tidak ada lagi pengujian di dalam iman. Semuanya pikir, sudah beres kok. Percaya Tuhan deh, pasti semuanya akan dipenuhi. Tetapi kita bisa melihat ada beberapa orang yang tetap mempertahankan imannya, namun tetap di dalam penderitaannya. Nah, harus kita sadari bahwa mengikut Kristus bukan hanya mengenai berkat-berkatnya, tetapi juga berbagi di dalam penderitaannya. Itu juga yang menjadi fokus utama dari Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini. Dan jikalau Bapak Ibu meneliti dari atas sampai ke bawah, dari pasal 3 ayat pertama ini sampai dengan ayat ke yang 16, maka dikatakan ada orang yang bermegah di dalam hal-hal lain. Tetapi roh itu selalu bermegah di dalam apa? Dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi jika ada orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, kata Paulus, aku lebih lagi. Paulus itu melakukan semua hal-hal lahiriah di dalam kehidupannya sejak dia masih kecil. Jadi harus kita hati-hati,
Hal-hal lahiriah itu memang harus ada. Tetapi hal-hal rohania seperti apa yang dikatakan oleh Paulus itu terlebih penting. Karena inilah yang nanti akan menuntun kita semakin hari semakin seperti Kristus. Nah, coba kita lihat ini panggilan untuk menderita yang saya katakan sebagai proses dari pemurnian iman. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 berkata begini, maksud semuanya itu, maksud pencobaan-pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih penting dan lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas bahwa iman itu harus diuji. Dan pengujian iman itu nggak bisa kita pilih-pilih. Ujian iman itu harus melalui penderitaan, harus melalui kesusahan. Tetapi yang membedakan kita sebagai orang percaya, di dalam ujian, di dalam penderitaan ini, ada penyertaan daripada Roh Kudus. Nah, itu yang membuat kita kuat bertahan di dalam penderitaan ini, Bapak Ibu. Sehingga sebagai orang Kristen itu, kita harusnya memang tampil beda. Kalau mau mengikuti kemajuan zaman, kita orang Kristen mengikuti kemajuan zaman melalui media. Dan media ini juga pun harus kita saring, karena jangan semuanya kita terima. Kita harus saring, dan saringannya dengan apa? Tentu saringannya dengan Alkitab ini atau dengan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Kristus itu berarti siap menyangkal diri dan memikul salib. Nah, banyak orang Kristen itu mau ngikut Tuhan, tetapi tidak mau memikul salib dan tidak bisa menyangkal diri. Memang keindahan dunia itu sangat mendistrak kehidupan kita. Jadi sementara kita ingin mengikut Kristus, adakah kenyamanan-kenyamanan dunia ini, kemewahan-kemewahan dunia ini, hidup-hidup yang hedon ini, yang orang Kristen kayaknya tidak mau kalah dengan orang dunia. Nah, disitulah terjadi pemurnian atau pengujian di dalam iman kita. Nah, dalam Lukas pasal 9 ayat 23 firman Tuhan katakan begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi syarat mengikut Kristus setiap hari ada apa? Tentu ada salib yang harus kita pikul. Ada satu tantangan yang harus kita hadapi. Semua orang mau kenyamanan, siapa tidak mau? Dan semua orang tidak mau penderitaan. Tetapi satu-satunya jalan mengikut Kristus dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 23 itu seperti itu. Mengikut aku, memikul salibnya setiap hari. Jadi di dalam penderitaan ini kita sesungguhnya memiliki satu pengharapan karena kemenangan Kristus. Bagi orang Kristen sekarang yang sudah mengerti artinya kematian Kristus dan kebangkitannya, dan kebangkitannya itulah yang menandakan bahwa dia menang atas maut, atas hukuman dosa. Dan Kristus itu adalah satu-satunya manusia yang ada di bumi ini yang tidak ada dosanya. Dan baru itu dinamakan layak untuk menebus saudara dan untuk menebus saya manusia berdosa. Jadi di dalam penderitaan ini kita memiliki satu pengharapan yang kuat karena Kristus kita sudah menang. Nah, Yohanes pasal 16 ayat 33 mengatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Apa itu semuanya? Tuhan Yesus di awal daripada perikop ini menyatakan bahwa dia harus menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, dalam dunia kamu pasti menderita penganiayaan.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika sebelum dia naik ke atas kayu salib. Bahwa memang ketika mengikut dia, kita harus mengalami apa yang namanya penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkannya. Nah, di dalam judul perikop itu, duka cita yang mendahului kemenangan, Bapak Ibu akan mendapatkan satu gambaran yang utuh mengenai perkataan Kristus ini. Nah, bagi saya dan bagi orang Kristen, seharusnya kita memiliki satu kesimpulan bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya sekedar sejarah. Ya betul, kematiannya dan kebangkitannya telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi kuasa yang nyata yang hidup sekarang ini di dalam hidup kita ini harus kita hidupi supaya nyata kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Nah, saya juga ajak semua umat Kristen untuk tetap hidup di dalam pengenalan akan Kristus, mengalami apa yang namanya kuasa kebangkitannya, sehingga kita bisa mengalahkan segala pencobaan meskipun kita tetap di dalam penderitaan, tetap setia di dalam setiap tantangan. Dan pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, seberapa dalam kita mengenal Kristus dalam hidup sehari-hari ini? Apa yang dapat kita praktekkan dari ayat firman Tuhan yang kita baca setiap hari dalam metode baca Alkitab sepanjang tahun? Harusnya menjadi setiap langkah kehidupan kita sesuai dengan firman. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mewujud nyatakan kuasa kebangkitannya di dalam hidup kita ini. Apakah kita tetap menjadi orang yang menjadi pecundang atau kita menjadi seorang pemenang? Selanjutnya, apakah saya siap untuk tetap setia kepada Kristus meskipun harus menderita demi namanya? Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Mempersiapkan diri untuk nantinya jikalau Tuhan izinkan pengujian terhadap iman kita melalui penderitaan, kita sudah siap. Dan kita betul-betul akan dikatakan sebagai orang yang mengenal Kristus dan bersekutu di dalam penderitaannya. Bukan hanya mengenal Kristus, tapi juga kuasa kebangkitannya, yang membuat orang-orang Kristen itu selalu tampil beda dengan orang-orang yang lain. Dan saya mau ini semua bisa terjadi di sepanjang kehidupan kita sebagai umat Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah Tuhan nyatakan bagi hidup kami semua. Biarlah kami mengenal Engkau serta bersiap sedia bersekutu di dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pengujian terhadap iman kami sungguh membuat kami semua penuh sukacita meskipun di dalam penderitaan. Karena kami percaya mengenal Engkau dan mengenal kuasa kebangkitan itu menjadi kerinduan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, Lifehouse Community mengadakan ibadah setiap hari Minggu bertempat di Wang Plaza lantai 2 Jalan Panjang. Dan Bapak Ibu, ibadah ini tentunya disertai oleh ibadah kaum muda yang kami sebut sebagai katalis dan juga ibadah anak-anak sekolah minggu. Ingat Bapak Ibu, setiap orang yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.